Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang makna dari surah Al-Kafirun. Sebelum kita pelajari, mudah-mudahan berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Surah Al-Kafirun ini di dalam Al-Quran merupakan surah yang ke-109, termasuk golongan surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat yang menjelaskan tentang pupusnya harapan kaum kafir Quraisy terhadap dakwanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka berencana mengajak kerjasama kepada Nabi Muhammad untuk saling bekerjasama dalam hal ibadah. Kemudian Allah menurunkan surah Al-Kafirun yang merupakan bantahan terhadap ajakan kaum kafir Quraisy. Surah Al-Kafirun yang pertama berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun, yang berarti katakanlah wahai Muhammad, katakanlah Muhammad wahai orang-orang kafir, yang mana merupakan petunjuk Allah terhadap Nabi Muhammad supaya mengatakan bahwa akidah atau ibadah itu tidak bisa dicampur baur, tidak bisa bekerja sama dalam hal ibadah. Ayat yang kedua berbunyi la a'budu ma ta'budun, yang memiliki arti aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini merupakan ajaran kita yang harus kita perhatikan untuk fanatik dalam hal beribadah. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini merupakan ajaran fanatik dalam hal beragama. Sedangkan ayat yang kedua berbunyi wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ini juga merupakan penjelasan bagi kita bahwa mereka kaum kafir Quraisy kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keempat berbunyi la wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ini juga ajaran fanatik beragama. Jadi fanatik beragama itu perlu. Dasarnya apa? Dalam surah Al-Kafirun ayat yang keempat yang berbunyi wala ana abidum ma abattum. Sedangkan untuk ayat yang kelima bunyinya adalah wala antum abiduna ma abud, dan kamu tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Ini juga menunjukkan bagi kita bahwa orang kafir Quraisy kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah, mereka tidak akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat yang terakhir berbunyi lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini merupakan dasar bagi kita untuk melaksanakan toleransi antar umat beragama. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita tidak boleh mencampur adukan agama, beribadahnya tidak boleh kita campur adukan. Kita boleh bekerja sama dengan umat beragama lain dalam hal bekerja, dalam hal muamalah, bukan dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi anak-anakku semuanya, setelah penjelasan singkat tentang makna dari surah Al-Kafirun, mudah-mudahan bisa menjadikan dasar bagi kita untuk saling menghormati antar umat beragama, karena oleh Allah dasar dari toleransi atau tasamuh sudah diatur dalam surah Al-Kafirun, terutama di ayat yang ke-6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku ke agamaku, atau untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu cara kita bertoleransi dengan umat agama lain. Kemudian anak-anakku yang aku banggakan, untuk selanjutnya adalah tugas bagi kalian. Kalian silakan memahami materi yang telah saya sampaikan. Kemudian kalau sudah paham, silakan kamu kerjakan soal yang ada di link di bawah ini. Silakan kerjakan soal yang terdapat di dalam link deskripsi di bawah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dianggap oleh Allah sebagai amal ibadah yang baik. Allahumma amin. Dan semoga kita semuanya tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari namanya wabah penyakit COVID-19, karena penyakit ini belum ada obatnya. Obatnya satu-satunya adalah daya tahan tubuh kita masing-masing. Sehingga ingat, tetap cuci tangan sebelum melakukan apapun atau sesudah melakukan apapun. Yang kedua, pakai masker kemanapun hendak pergi. Dan yang ketiga adalah jaga jarak antar sesama dalam hal menjaga kesehatan kita. Minimal jarak yang kita jaga adalah 1 meter antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.